Masuk. Mana Mas Rizky Akbar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Mas Rizky? Susah sinyal, Bu. Susah sinyal. Iya, baru bisa masuk. Rumahnya di mana? Rinjani. Waduh, cuma Rinjani aja. Gini untuk kelas A, kalau ada yang kesusahan sinyal atau PC nanti bisa ke lab untuk untuk bisa praktikum di lab, pinjem PC di lab gitu ya. Nanti kalau mau konfirmasi mau ke lab, tolong konfirmasi sama Mas Ipo. Bilang sama Mas Ipo. Tahu Mas Ipo? Belum tahu Mas Ipo. Nanti saya kasih nomornya Mas Ipo gitu ya. Kalau ada yang mau ke lab. Tapi kalau mau ke lab, konfirmasinya jangan dadakan sama Mas Ipo. Nanti ada berapa orang di list siapa aja yang mau ke lab gitu ya. Baik, Bu. Untuk pinjam PC kalau ada yang kesusahan PC atau internetnya gitu nggih. Oke, Bu. Oke, bisa difahami ya teman-teman. Kampus menyediakan fasilitas itu. Jadinya teman-teman kalau mau ya nggak masalah. Gitu nggih. Oke. Di sini pada modul 10 nanti ada modul 10, 11 dan 12. Modul 10 ini kita akan membahas tentang prosedur. Terus modul 11 kita nanti akan membahas tentang fungsi. Kemudian modul 12 nanti kita akan membahas tentang perbedaan prosedur dan fungsi. Di mana nanti di prosedur di modul 10 nanti tidak ada post test, modul 11 tidak perlu ada post test. Post testnya nanti di modul 12 gitu nggih. Untuk pertama, oke. Kemudian ini pertama kita akan membahas tentang prosedur dulu. Apa sih yang dimaksud prosedur? Bisa dibaca absen nomor 12 siapa ya teman-teman? Mas Kuku. Saya, Bu. Iya, Mas Kuku. Prosedur adalah ini dibaca dalam bahasa C++. Prosedur dalam bahasa C++ sebenarnya hanya mengenal fungsi dan tidak mengenal prosedur. Prosedur khususnya di dalam bahasa C++ dianggap sebagai fungsi yang tidak mengembalikan nilai, sehingga dalam pendeklarasiannya cukup dituliskan dengan menggunakan kata void kemudian diikuti dengan nama prosedur. Terima kasih Mas Kuku. Maaf ini suara saya terdengar tidak, soalnya ini ada beberapa dosen yang lagi mengajar juga. Terdengar jelas ya. Jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, prosedur itu apa sih? Sebenarnya prosedur itu dalam bahasa C++ itu hanya mengenal fungsi dan tidak mengenal prosedur. Prosedur khususnya di dalam bahasa C++ dianggap sebagai fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Sehingga dalam pendeklarasiannya cukup ditulis dengan menggunakan kata void. Kemudian diikuti dengan nama prosedurnya apa. Ciri-ciri dari prosedur itu ada kata void, kemudian diikuti dengan nama prosedurnya apa. Contoh yang bawah. Kemudian prosedur itu ada prosedur tanpa masukan, ada prosedur dengan parameter masukan, kemudian ada prosedur dengan parameter luaran. Jadi ada 3 tipe prosedur. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prosedur tanpa masukan.
Di sini yang menyatakan prosedur itu mana? Yang ini. Ingat, prosedur itu dimulai dengan void, kemudian diikuti dengan nama prosedurnya. Di sini ada nama prosedurnya itu menghitung luas segitiga. Oke. Ciri-ciri untuk prosedur tanpa masukan di belakangnya ini cuma ada kurung buka, kurung tutup aja. Jadi ada void, kemudian nama prosedurnya diikutin dengan kurung buka, kurung tutup saja. Paham ya sampai sini? Paham. Di dalam prosedur nanti akan ada main dan ada prosedurnya di bawah. Habis itu di dalam main itu biasanya ada deklarasi dan ada output inputnya. Oke, atau biasanya deklarasi mau ditaruh di atas di luar main itu nggak masalah. Mau di dalam main bisa, mau di luar main bisa untuk deklarasi. Di sini ada deklarasi dengan tipe data integer dengan nama variabelnya i dan n. Paham ya sampai sini ya. Kemudian ada untuk outputnya ini banyaknya segitiga. Ada banyaknya segitiga, ada inputan nanti dia masukin berapa banyak segitiga, kemudian barulah di looping. Kemudian setelah di looping baru ada cout untuk segitiga yang pertama, katakanlah segitiga yang pertama. Seandainya ada saya inputin 2 segitiga, berarti di sini nanti ada segitiga yang satu, yang ke satu, segitiga yang kedua. Paham dengan loopingnya ini? Kemudian di sini di dalam voidnya biasanya itu terdapat algoritma atau rumus. Contoh ini ada algoritmanya. Di sini kita deklarasikan ada float alas tinggi dan luas, kita deklarasikan untuk menginputkan alas, kemudian sama tinggi, kemudian untuk algoritmanya atau rumusnya, dimana kalau menghitung luas segitiga itu rumusnya ada alas kali tinggi bagi 2. Maksud enggak? Kemudian baru diseotkan. Seotnya apa? Kita panggil luas. Setelah itu jangan lupa di dalam main kita harus memanggil voidnya. Caranya memanggil gimana? Dipanggil nama prosedurnya. Nama prosedurnya menghitung luas segitiga dipanggil luas menghitung luas segitiga. Sampai sini paham? Paham apa bingung? Jadi nanti tuh untuk outputnya ini tuh nanti kita inputin mau berapa segitiganya yang akan dihitung. Seandainya saya ingin menghitung 2, berarti nanti di sini outputnya kemudian akan muncul segitiga yang ke 1. Itu panjang dan alasnya berapa, panjang dan tingginya berapa, nginputin sendiri. Kemudian segitiga yang kedua panjang dan tingginya berapa. Setiap segitiga nanti dihitung luasnya. Untuk outputnya seperti itu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Yang perlu diperhatikan di dalam prosedur, saya ulangi lagi, di sini ada void, kemudian diikuti dengan nama prosedurnya. Kalau yang tanpa parameter, tanpa masukan, ini cuma diikutin kurung buka, kurung tutup.
Di dalam prosedur ada main dan prosedurnya. Di dalam main biasanya adanya cuma output dan inputannya saja. Dan untuk memanggil prosedurnya. Kemudian untuk di dalam void-nya, di dalam prosedurnya ini kita akan biasanya akan terdapat rumus algoritma. Contohnya ini algoritmanya kan. Sebelum algoritma ini kan perlu dideklarasikan dulu karena di atas belum dideklarasikan. Balik lagi, untuk deklarasi ini boleh dideklarasikan di atas ini. Kenapa saya taruh di sini? Karena biar paham, biar gampang untuk mengingat. Oh, untuk inputan alas tinggi ini bisa dideklarasikan di sini. Nama variabelnya apa? Paham ya sampai sini ya? Paham tidak? Atau ada yang perlu ditanyakan dulu untuk yang mohon maaf Bu, saya izin bertanya. boleh, siapa ini? Arsat atau Arsyad Bu. Arsyad Bu. Oh ya, gimana Mas Arsyad? Itu di bawah using namespace std ada void menghitung luas segitiga. Itu kita perlu nambahin baris itu di situ ya Bu? Gimana? Ulangin Mas Arsyad. Ya, itu di bawah using namespace std ada void menghitung luas segitiga. Itu kita harus menambahkan itu atau tidak Bu? Itu opsional atau wajib Bu? Wajib. Ini wajib. Ini kenapa tadi yang saya bilang ini prosedurnya tuh ini. Prosedurnya itu ada yang ini. Ini untuk deklarasi prosedurnya. Maksud enggak? Oh, paham. Iya Bu. Lihat. Ini dengan titik koma. Kalau yang bawah tidak titik koma tapi kurung awal. Untuk mendeklarasikan algoritmanya. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke, ini wajib, ini bukan opsional, boleh enggak boleh, harus ada. Ini harus ada, main harus ada, kemudian void menghitung luas segitiga ini juga harus ada. Kemudian untuk memanggil ini juga wajib. Bisa dipahami? Ingat. Untuk yang di dalam main biasanya untuk output dan inputannya. Dan untuk memanggil prosedurnya. Kemudian untuk deklarasi prosedurnya ini terdapat algoritma. Bisa ya? Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Nah, kemudian teman-teman yang lain ada itu enggak, pertanyaan enggak? Kalau enggak ada saya lanjutkan yang parameter masuk. Boleh? Siapa ini? Eli Bu. Eli, gimana Mbak Eli? Itu berarti kan void menghitung luas segitiga kurung buka kurung tutup nggak ada titik komanya, itu berarti khusus buat algoritma ya Bu? Iya, yang ini untuk deklarasinya prosedur. Maksud enggak? Ini nama prosedurnya. Nanti di nama prosedurnya ada main dan ada untuk deklarasi prosedurnya. Saya ulangin. Untuk main itu untuk outputnya, untuk deklarasi prosedurnya itu untuk algoritmanya atau untuk rumusnya. Bisa dipahami? Beda kan? Ini tidak ada titik koma, tapi ini titik koma. Bisa ya? Ini untuk ini pakainya kurung awal, nanti di akhir juga ada kurung awal. Bisa ya, teman-teman? Oke, lanjut. Yang kedua, ya pintar. Terus yang kedua itu ada prosedur dengan parameter masukan. Maksudnya ada parameter masukan, ini contohnya seperti ini. Ini ada parameter masukan untuk input dan outputnya udah kita deklarasikan di sini.
contoh ada void, tetap kalau prosedur itu ada void, kemudian diikutin dengan nama prosedurnya. Oke. Kemudian di dalam kurung buka kurung tutup ini kita deklarasikan untuk inputannya. Oke, paham ya sampai sini ya. Ada float A, float T, bisa int bisa float. Kemudian di dalam main ini juga kita deklarasikan. Ini ada inputan ini float, maaf karena segitiga. Kemudian ada integer i sama n yang tadi di mana ini untuk menginputkan apakah ini mau menginputkan mau berapa segitiga yang akan dihitung, sama kayak tadi ya teman-teman ya. Kemudian di bawah juga harus deklarasikan untuk A dan T-nya, meskipun di atas sudah dideklarasikan, tapi di dalam main atau di luar juga harus dideklarasikan, karena ini punyanya prosedurnya. Paham ya sampai sini ya? Lah di sini ada untuk nginputin langsung A dan T-nya di dalam main, di mana A itu alas, T itu tingginya. Untuk inputannya, kalau tadi kan di bawah nih, alas sama tinggi, langsung di bawah dideklarasikan langsung di bawah. Kemudian ada void hitungnya. Void hitungnya ini langsung untuk menghitung luasnya. Di sini untuk void hitung segitiga, kalau di atas kan float A, float T. Kalau ini float alas, float tinggi. Ini digunakan untuk rumusnya atau algoritmanya. Lihat, ini di bawah. Untuk menghitung algoritmanya. Di sini kenapa aku nggak A sama T? Nanti double sama ini. Double sama ini, bingung. Dia manggilnya bingung. Jadinya maksudnya A sama T ini tuh sebenarnya tuh sama. A ini alasnya ini, T itu tingginya ini. A ini tuh inputannya ini. Inputannya ini, T itu inputannya ini. Tapi untuk deklarasinya pada void itu sendiri, jangan disamakan. Kalau disamakan nanti pasti error. Kemudian float L ini untuk deklarasi untuk mencari luasnya. Untuk layoutnya ini pakai L, manggilnya L. Kemudian barulah dipanggil hitung luas segitiganya. Luas segitiga dalam kurung A, T, nggak perlu ada float A atau float T. Bisa dipahami sampai sini? Atau bingung? Atau mau diulangi lagi saya menjelaskan? Ulang lagi Bu. Lain, oke. Kalau untuk prosedur masukan itu ciri-cirinya di dalam prosedurnya, di dalam kurung buka kurung tutupnya ini ada parameter masukannya nanti yang diinputkan. Di sini kita kan nanti akan menginputkan A sama T, alas sama tingginya. Paham sampai sini? Kita kan akan menginputkan alas dan tingginya. Ini nanti untuk output inputannya untuk A sama T itu ada di dalam main. Di sini ada deklarasi untuk int i dan int n, di mana untuk int n ini memasukkan berapa banyak segitiga yang akan dihitung. Kalau i ini menyatakan loopingnya ada segitiga 1, 2, 3. Paham ya sampai sini ya? Pakai looping. Ini untuk outputnya segitiga keberapa. Kemudian untuk inputan alas
dan tinggi bisa kita masukkan dalam mainnya, di mana A sama T. A itu alas, T itu tinggi. A sama T yang udah dideklarasikan, A sama T, float A sama T. Kemudian di dalam prosedurnya ini juga kita deklarasikan lagi float alas dan float tinggi. Jangan float A, float T. Kalau float A, float T nanti di sininya error. Karena di sini ini untuk algoritmanya. Tapi maksudnya itu sama. Float A ini dimaksudkan itu untuk A. Float alas ini maksudnya untuk A. Float tinggi ini maksudnya T. Kemudian untuk alas sama tinggi ini bisa untuk A dan T. A dan T maksudnya itu. Program akan seperti itu. Bisa membaca seperti itu. Dan jangan lupa untuk L-nya perlu dideklarasikan dulu karena di atas belum ada deklarasi, kecuali di atas ini udah ada deklarasi. Deklarasinya mau INT ini tambah ini, mau di atas ini nggak masalah. Cuman untuk algoritmanya tetap di bawah, di dalam prosedur. Kemudian baru dipanggillah rumus dari luas segitiga. L sama dengan ini. Kemudian prosedurnya baru dipanggil pada mainnya. Hitung segitiga A, T untuk pemanggilannya. Sampai sini paham tidak? Outputnya sama kayak yang di atas, cuma beda penulisannya saja. Bu, izin bertanya, ada contoh compilernya nggak ya, Bu? Halo, gimana? Ada Ini siapa ya? Suaranya kecil sekali. Yuliana, Bu. Belum? Yuliana, Bu. Ada contoh Yuliana, Bu. Oh, Mbak Yuliana, gimana? Ada contoh compilernya nggak, Bu? Biar lebih jelas. Contoh apa? Kalau compilernya, kalau udah dikompil. Di-compile. Iya, Bu. Apa? Ini belum saya masukkan di sini ya, karena kemarin di yang tugas di kelas-kelas yang lain saya minta untuk pelatihan karena di sini nggak ada tugas. Berarti meskipun nulisnya alas sama tinggi, programnya tetap masih bisa baca maksud kita. Bisa. Bahkan kalau seandainya nggak kamu deklarasikan, cuma kamu deklarasikan A sama T, kayak gitu malah dianya bingung. Yang dimaksud yang mana? Bentar. Kelihatan ini untuk C++ nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini kan untuk yang parameter, yang tanpa prosedur tanpa parameter, ya kan? Outputnya seperti apa sih, Bu? Outputnya seperti ini. Kita akan menginputkan banyaknya segitiga. Banyaknya segitiga itu berapa? Dari ini loh, output dari ini. Ada inputan N nya berapa? Seandainya saya ingin menginputkan dua
dua segitiga. Segitiga yang ke satu ini ada looping, berarti nanti kan ada dua segitiga, segitiga satu sama segitiga dua. Segitiga satu ini kita akan menginputkan berapa alas dan tingginya. Alasnya berapa? Seandainya alasnya 2, tingginya berapa? Tingginya 4 seandainya ya. Hasilnya berapa? Hasilnya luas segitiga yang pertama itu ada 4. Dengan rumus alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi 2 kali 4 8 bagi 2 4. Kemudian looping yang kedua ini karena saya tadi nginputin n, ya kan? Itu ada panjang alasnya mau berapa? Seandainya panjang alasnya saya mau 4. Kemudian tingginya ada berapa? 4 lagi. Sebentar. Terlihat? Outputnya berapa? Outputnya 8. 4 kali 4 berapa? 16. 16 bagi 2 berapa? 8. Seperti itu Mbak Yuliana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Untuk yang parameter masukan itu sama aja, outputnya sama seperti ini, cuma beda penulisannya. Paham ya? Di sini ada kita deklarasikan float A, float T untuk masukan karena ini merupakan inputannya. Inputan untuk alas dan tingginya. Kalau yang tadi kan dimasukkan di dalam ini, di dalam deklarasi prosedur. Kalau di sini di dalam prosedurnya ini cuma untuk rumusnya aja. Cuma di sini harus ditulis float alas, float tinggi. Bisa dipahami? Float alas ini yang dimaksudkan A. Nih, udah kelihatan kan? Void hitung alas ini tuh sama dengan ini, float tinggi ini sama dengan ini. Dia udah paham sendiri. Paham ya? Hitung segitiga, ingat yang di sini yang dipanggil itu yang A sama T-nya. Bukan yang alas sama tinggi, bukan yang hitung segitiga alas tinggi, bukan, tapi A, T yang atas. Bisa dipahami? Oh, Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, siapa ini? Siapa, Bu? Gimana Mas Dafa? Itu berarti yang loopingnya bisa diganti menggunakan dual ya, Bu? Gimana? Untuk Gimana? yang bagian loopingnya itu bisa diganti pakai dual ya, Bu? Pakai well atau dual? Ya, Bisa. di bagian main. Bisa. Kemarin kan kita membahas untuk looping. Looping itu ada 2. Ada kondisional, unconditional. Cuman kalau yang ini kan udah diketahui. Jadi lebih tepatnya itu menggunakan for. Maksud enggak? Kan udah pasti nih, n-nya berapa? N-nya itu udah kita pastikan dia nilainya itu 2 atau 3 atau apa yang inputan yang kita masukkan. Sebenarnya untuk lebih simple itu penulisannya itu tuh pakai for. Untuk looping sebenarnya sama aja. Bisa ya? Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain gimana? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Itu kan udah ada void, kalau mainnya ditambahin in boleh nggak, Bu? IN tag. Bu, izin bertanya, Bu. Aduh, ini banyak banget. Siapa ini? Satu-satu dulu. Tadi siapa? Elik nih. Elik gimana Mbak Elik?
kalau misalnya mainnya ditambahin INT nanti ngaruh ke sesuatunya nggak Bu? Kalau Mainnya ditambahin INT. kalau mainnya ditambahin INT. Yang apa? Yang main kurung buka kurung tutup itu ditambahin jadi main kurung buka kurung tutup. Itu ngaruh ke sesuatu nggak Bu? Main INT kurung buka kurung tutup. INT main Bu. Saya lihatin. Kayak gini. Balik Bu, INT main. INT main. Saya pakai sama aja 48 16 nggak ada apa namanya, nggak ada apa namanya, nggak ada perubahan. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Mbak Eli ya? Mbak siapa ya? Halo? Halo? Tadi Mbak siapa yang bertanya? Eli. Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Eli? Kenapa di main itu INT-nya nggak ngaruh, sama aja? Tapi apakah kalau diganti char atau string itu bermasalah tidak? Halo? Halo Bu. Halo? Kalau diganti char itu bermasalah enggak? Mungkin karena input datanya sama-sama angka Pak ya Bu. Jadi mungkin nggak masalah ketika ditambahi INT. Kalau sama-sama angka, bisa nggak ya? Bukan. Saya selalu pakai int terus tipe datanya ada yang pakai char, ada yang pakai string, tetap nggak ngaruh kemana-mana Bu. Nggak, maksudnya yang INT-nya ini, yang INT main, ini diganti char main, bukan apa namanya, bukan yang deklarasinya, yang mainnya. Apakah kalau float bisa? Mungkin tidak Bu. Nggak bisa. Benar. Nggak bisa. Kalau main itu tetap pakainya INT. Kenapa? Nggak bisa diganti apa namanya? Nggak bisa diganti float, nggak bisa diganti char, nggak bisa diganti string. Kenapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab Bu. Ya, boleh. Mungkin INT main itu udah default dari sananya Bu, jadi untuk menjalankan fungsi main itu menggunakan INT, nggak bisa yang lain gitu. Bentar Mas, saya pakai lem dulu. Bentar ya, teman-teman ya.
yang ini udah di itu Mas, Mbak, udah dicoba-coba? Belum. Halo? Belum Bu. Lagi merhatiin ini dulu. Itu hanya bisa menggunakan IMP. Meskipun nanti di prosedurnya ini, di deklarasinya ini, mana ya? Ini INT main. Meskipun di sini nanti mau pakai char, string, float, ini tetap main. Bisa dipahami ya? Kalau di mainnya tetap INT, tapi kalau di mainnya ini mau diganti string, meskipun di sini ada stringnya, itu nggak bisa. Bisa mau pakai INT mau nggak pakai INT itu nggak ada ngaruhnya. Bisa dipahami? Halo? Cuma bedanya kalau di sini mau pakai string, di sini untuk deklarasinya di luar main loh ya, bukan mainnya loh. Di luar mainnya ini mau string, mau char, mau float, mau INT itu bisa. Kalau di sininya INT. Tapi kalau di sininya string, mau selain INT itu nggak bisa. Mau float pun tadi kan mungkin karena masukannya tadi integer Bu, angka Bu, jadinya pakainya INT, nggak pasti. Mau di sini mau diganti string pun, kalau di sini dikasih string nggak bisa. Bisa ya? Halo? Bisa Bu. Yang lain kalau mau minum, mau ngemil nggak masalah ya, jangan diampet ya. Saya tidak melarang, cuman asal satu, jangan ngemil nasi, ngemil yang lain. Oke, lanjut. Di sini kemudian ada prosedur dengan parameter luaran. Parameter luaran ini contohnya apa? Luaran itu untuk outputnya. Kalau tadi masukan hanya ada A, T, kemudian di sini ada L, di sini ada luasnya. Penulisannya dengan apa? Bintang L. Ingat-ingat penulisannya. Kemudian di sini juga tetap untuk dideklarasikan ini untuk float A, T, dan L. Ada inputan I dan N. Outputnya nanti sama aja kayak tadi ya teman-teman ya. Di sini tetap ada looping untuk segitiga yang keberapa. Di sini juga ada inputan untuk A dan T. Outputnya bisa ditulis di sini. Bisa ditulis di sini, bisa ditulis di sini, bisa. Kalau ini saya tulis di sini, ya di sini, karena di sini cuma mau tak kasih deklarasi, tak kasih algoritmanya aja yang di void hitung. Tidak perlu ada deklarasi karena sudah dideklarasikan di atas. Nih, ada ini, maaf ini. Untuk L-nya kenapa sama Bu? Karena ini luaran, outputnya nggak masalah. Kalau untuk inputan ini harus berbeda. Kalau luaran ini sama nggak masalah. Bisa dipahami? Bu, izin Di bertanya. sini boleh, kose. Mana sih? Kemudian untuk pemanggilan luas segitiganya, untuk yang outputnya ini pakai dan, bukan bintang lagi. Untuk penulisannya seperti itu. Halo? Iya Bu. Gimana? Itu sih Ini bintangnya siapa? Yulian Lestari Bu.
Gimana? Bintangnya itu buat membedakan biar nanti outputnya nggak bingung atau gimana ya, Bu? Oh, bukan membedakan sih. Kalau emang output ini tuh pakainya bintang, bukan untuk membedakan. Emang harus luaran. Kalau masukan nggak perlu. Kalau luaran harus pakai bintang. Dan untuk pemanggilannya ini diganti dan. Kalau membedakan kan mungkin bisa luaran luas kayak gitu penulisannya. Tapi kalau ini nggak bisa, harus ada bintangnya. Bisa dipahami? Berarti kalau misal itu bintang A, bintang B kayak gitu ya, Bu? Bintang A, bintang B. Iya, buat ganti misal nggak harus L, bintang L ya gitu. Iya, terserah mau A, B, C. Yang penting ini untuk menghitung luasnya segitiga. Paham? Paham, Bu? Bintang, paham? Bintang luas boleh, nggak masalah. Bisa ya? Mau di sini alas, di sini A, di sini tinggi, di sini apa namanya? T, boleh. Cuman di sini nanti kalian manggilnya di sini alas, di sini tinggi, bukan A sama T. Ya di sini ya diganti A sama T. Paham nggak sampai sini, Mbak Yulia? Nah, saya. Paham, Bu? Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu untuk yang nama prosedur hitung luas segitiga, kalau misalnya hitung spasi luas spasi segitiga, ngaruh ke programnya nggak? Ngaruh, nggak bisa. Harus digabung. Kalau underscore lah bisa. Kalau spasi itu udah beda, Mbak, sayangku. Ini kan hitung spasi luas spasi segitiga, nggak bisa. Hanya ada satu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih. Sama-sama. Izin bertanya lagi, Bu. Boleh, Mas Dava. Itu kan setahu saya kan kalau prosedur itu tidak memiliki nilai kembalian ya, Bu. Maksudnya bagaimana, Bu? Kalau nah itu nanti yang kita bahas pada apa namanya? Tidak ada kembalian nilai ya. Kita bahas pada fungsi. Kalau fungsi itu mengembalikan nilai. Kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Nanti kita akan belajar tentang fungsi. Nanti baru tahu, oh bedanya tuh ini. Kalau ini udah paham, baru kita nanti lanjut ke fungsi. Bisa? Ini apa mau langsung lanjut ke fungsi? Ini dulu, Bu. Ini loh, Atau, Bu. hah? Yang ini. Atau ya ini mau dipelajari dulu baru fungsi. Iya, Bu. Kalau fungsi intinya gini. Gini langsung aja ya. Ini kalau prosedur tidak mengembalikan nilai, kalau fungsi mengembalikan nilai. Prosedur itu pakai void, kalau fungsi itu nanti pakai tipe data. Tipe data apa dengan nama fungsinya. Kemudian untuk fungsi biasanya ada return nilainya. Itu yang nanti menjadi tidak itu yang menjadi perbedaannya. Yang mengembalikan nilai, tidak mengembalikan nilai. Kalau untuk untuk yang fungsi ini mengembalikan nilai, nanti ada return apa? Apakah return volume ataukah return apa? Return luas atau return apa? Gitu. Bisa? Mau dipelajari dulu apa mau lanjut ke modul 11? Nanti tinggal modul gimana? Dipelajari dulu, Bu. Dipelajari dulu. Oke, berarti ini nanti dicoba-coba dulu ya. Perbedaannya apa ya? Coba ini, yang ini.
tulis ya Bu yang tadi prosedur. Berarti nggak ada fungsi baku ya Bu, kita harus memaksakan pakai fungsi yang mana gitu. Gimana nggak ada fungsi baku? Maksudnya kita nggak terpaku mau pakai tanpa masukan atau dengan masukan. Enggak, terserah kalian. Ini cuma membedakan mana fungsi yang dengan parameter, tanpa parameter. Ada masukan, ada yang luaran. Terserah penulisannya aja. Cuman hasilnya tuh sama aja. Mas, Mbak. Oh iya, baik Bu. Nanti pun di akhir pun juga, nanti di modul 12 ada satu studi kasus, aku bilang. Ada satu studi kasus. Saya minta dalam studi kasus itu nanti kalian buat prosedur sama fungsi. Terserah kalian mau pakai prosedurnya itu mau yang mana, fungsinya yang mana, prosedur berapa, fungsi berapa. Terserah kalian. Ada enggak? Yang nanti di modul 12 loh ya. Yang nanti untuk latihan, kalau ya untuk post test, kalau ini enggak perlu, ini buat latihan-latihan aja dulu. Bisa dipahami teman-teman? Tidak harus ada, tidak harus mau pakai void yang pakai masukan atau luaran, enggak harus, saya tidak mematok itu. Sefahamnya kalian, senyamannya kalian mau pakai yang prosedur yang mana. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Ini berarti nanti kita ada kelas lagi jam berapa? Jam 1 atau jam 11? Seandainya jam 1 nanti berarti modul 11 dan modul 12, di mana modul 11 nanti kita akan membahas fungsi. Kemudian yang modul 12 ini kita akan membahas post testnya. Gimana teman-teman? Halo? Jam 11 saja? Mau jam 11? Oke. Cukup jam 11 untuk mempelajari modul 10? Cukup ya? Insya Allah. Insya Allah. Hah? Halo? Paham ya? Nanti dipelajari dulu ya teman-teman ya. Halo? Iya Bu, siap Bu. Ini kok diam semua. Oh iya, aku mau ngomong. Ini tadi aku sudah bilang sama Bu kemarin, sama Bu Laura kemarin ke ruangan saya, langsung saya tembak. Beliau bilang itu untuk UTS apa UAS ya kalau sama Bu Laura ya? UTS Bu. UTS. Nah itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 8. Terserah kalian mau ngumpulin jam berapa. Itu deadline-nya 1 hari kalau Bu Laura. Cuman kalau dari jurusan ternyata itu untuk tanggal merah dan hari Minggu itu tidak boleh ada kelas. Nah, ini kalian maunya seperti apa? Apakah bisa 1 hari itu dua tes? Aku kasihan sama kalian karena Bu Laura juga tesnya 1 hari, maksudnya deadline-nya 1 hari. Untuk soal-soalnya seperti apa saya kurang paham. Kalau saya sih nanti waktunya katakanlah 3 jam atau 4 jam untuk coding. Nyanda enggak waktu kalian? Kalau enggak nyanda, saya beri alternatif di tanggal 23. Gimana? Nanti di
didiskusikan ya. Kalau dealnya kapan ya? Nanti kabarin saya. Gitu nggih? Ibu. Ya, baik. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Oke? Oke, baik. Oke, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan dan cukup pertemuannya pagi hari ini, saya akhiri. Nanti ketemu lagi jam 11 untuk membahas fungsi gitu ya. Ya, Bu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.